Lutfi kenapa? Ini peserta kok bisa ada di sini? Hah? Nggak tahu gue. Tiba-tiba gue nemuin aja di sini tadi waktu gue lagi nyeting sama Mas Usman. Gue coba untuk lokasi peserta. Tiba-tiba gue di sini. Dia kenapa bisa tiba-tiba di sini? Ini kenapa dia sekarang? Mas Adit ya? Mas Dika. Mas Dika. Bentar nih Pak Adit lagi coba untuk ini. Ini tanggung jawab siapa nih? Peserta bisa lolos ke sini ya? Berat ya? Kenapa, Dik? Kamu ngerasain apa? Berat. Kamu ngerasain berat itu maksudnya kayak ada yang nibanin badan kamu dari belakang atau gimana? Mual. Tiba-tiba mual aja gitu. Yuk, kita bawa ke ini aja. Tapi bawa dong. Yuk. Dik. Salah satu peserta mengalami situasi ketempelan. Tadi posisinya ada di ruang tunggu, entah kenapa dia masuk ke lokasi ini. Mungkin tadi tidak ada yang menjaga, atau mungkin juga ada sesuatu yang mengajaknya ke sini. Tapi yang paling pasti, kita akan segera memulai games ini. Tahun 1975 ini memiliki banyak cerita mistis yang menyeramkan. Setiap minggu, mayat dibakar sebagai ritual kepercayaan agama keluarga mayat. Jenazah yang meninggal dan dikremasikan bermacam-macam sebabnya. Ada yang karena sakit, korban tabrakan, pecandu narkoba, bahkan korban gantung diri. Menurut cerita penjaga krematorium, di sekitar lingkungan krematorium sering terlihat sosok makhluk astral berbentuk ular berkepala manusia, penampakan hantu perempuan berbaju merah, pocong, dan genderuwo penghuni krematorium. Ya, Sikuter, sekarang kita berada di sebuah daerah, yaitu sebuah tempat pembakaran mayat di daerah Cilincing. Dan apa yang membuat tempat ini akan menjadi menarik untuk games di episode kali ini adalah keterangan dari penjaga dan orang-orang di sekitar sini yang kerap sekali merasakan atau melihat adanya gangguan yang datangnya dari wujud binatang. Kita nggak tahu apakah itu, tapi saya akan dibantu oleh Erni dan juga Cindy. Misteri apa yang akan kita temukan dalam penelusuran kita? Tetap seperti itu. Sepertinya Terni merasakan ada sesuatu di dalam ruangan ini. Seperti berkomunikasi ya. Dan so di sini ada sesuatu hal yang tidak bisa dibicarakan ya. Mungkin kita harus pindah dari tempat sini. Kita nggak bisa telusuri masuk ke dalam. Tidak bisa. Ya, menurut Terni, ruangan ini lebih baik tidak ditelusuri. Jadi kita memutuskan untuk tidak masuk ke sini. Kita akan menuju ke tempat lain. Di sini juga digunakan sebagai tempat pembakaran jasad orang yang sudah meninggal, tapi sifatnya tradisional atau menggunakan kayu. Tapi kalau saya nggak salah, sudah nggak difungsikan lagi dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi ini tempat sudah lama kosong dan tidak dipakai lagi. Dan ini masih ada sisa kebakaran dulu pernah digunakan, sudah lama tidak terjadi. Kayaknya di sekitar sini banyak akun.
Dan ada seorang cewek, orangnya cantik, masih muda. Dia memohon pertolongan. Di sini ya? Ya. Kenapa seperti itu tuh? Jadi awalnya dia ada percintaan sama seorang lelaki, tapi tidak disetujui sama orang tua. Nah, akhirnya si cewek ini bunuh diri. Sekarang masih arwahnya gentayangan di sini meminta pertolongan. Dan dia sering nangis di sekitar sini. Jadi meninggalnya tidak dalam kondisi yang tenang. Bunuh diri itu adalah salah satu langkah yang salah lah ibaratnya. Sekarang malah jatinya menderita ya. Kita ke tempat lain. Oke. TR ini kayak ngerasain sesuatu ini. Ya. Follow. Mungkin di sini bisa untuk mediasi di sini. Di sini? Mau dicoba di sini? Ya. Tete bisa kontrol? Bisa. Ya? Ini dengan pipi. Vivi. Berapa? Nggak kedengeran. Jadi dia sudah tinggal di sini sebelum gedung ini. Ada. Ada. Permisi. Kita dari tim Siapa Takut Boleh Ikut ingin melakukan atau menyiapkan sebuah games di sini. Kira-kira yang hadir mengizinkan untuk kita bisa beraktivitas di sini. Kenapa dia menangis ini? Ini aneh loh. Dia tersenyum tapi air matanya keluar terus. Kita bisa melanjutkan kegiatan di sini, mungkin mengangguk kalau iya, kalau tidak mungkin bisa menggeleng supaya kita paham. Mengangguk boleh ya? Iya, bentar. Bentar. Dikeluarin aja, dikeluarin. Jangan. Peserta tantangan Siapa Takut kali ini: Andika Satria, 25 tahun. Robert Alan Bastian, 21 tahun. Brian Maulana Sidik, 24 tahun. Tugas peserta Siapa Takut di episode kali ini: mereka harus mencari gaun. Setelah itu mereka harus mengambil boneka manekin. Lalu peti mati. Kenakan gaun di boneka manekin, lalu masukkan ke dalam peti mati. Peserta pertama di tantangan Siapa Takut kali ini: Andika Satria. Mampukah Dika
menyelesaikan tantangan dari Siapa Takut Boleh Ikut episode kali ini. Terus? Carilah gaun manekuin peti mati. Lalu kenakan gaun ke manekuin. Setelah itu, masukkan manekuin ke dalam peti mati. Lalu, bawa peti mati ke tempat yang sudah disiapkan. Cepat. Waduh, biji kopi. Nih, saya balikin. Misi. Haha juga. Misi ya. Itu kan. Sorry ya, tidurin dulu. Oke. Waduh. Udah kolang-kaling. Maaf ya. Oke, good night. Assalamualaikum. Misi. Uts, aku tabrak. Jangan ganggu aku. Itu kenapa peserta sama Astagfirullahaladzim. Oh, Sir. Kita kesana. Kenapa, Dan? Nggak dapet di CCTV. Keras banget, Mas. Mas B. Mas. Mas B. Kakinya tuh. Mas B. Bisa di ini. Kayak nih. Suaranya kan gini. Itu bisa dilepas. Coba lu pegang ini. Tolong dong, gimana nih? Kita tolong dong. Trik. Astagfirullahaladzim. Minta air dong, minta air. Astagfirullahaladzim. Berat banget nih, keras. Mas B. Oke. Belum ya? Mas B. Ini mau taruh. Apa dia di situ? Jangan di situ. Mas B. Mas, mau kemana Mas B? Mas B kenapa? Lepas aja.
Sekarang intinya adalah semua tergantung dari lu. Kalau lu masih pengen ngelanjutin, tidak masalah. Atau lu pengen berhenti sini pun tidak masalah. Keyakinan lu aja. Ya kalau saya sih masih bersiap sih untuk lanjut. Masih pengen ngelanjutin? Misi. Misi. Oh,